handphone, nggak keluarin handphone. Silakan Pak Rocky. Oke. Close the door, open your mind. Saya mungkin mayoritas di sini, kalian minoritas. Karena orang merasa aneh ada Rocky Gerung di sini. Dan ini sebetulnya ILC. Ini Luhut Club. Dan secara intuitif saya tahu bahwa yang berkumpul di sini menyebabkan bangsa ini surplus IQ. Ya. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Iya, sampai sekarang juga masih begitu. Tapi saya kritik dengan basis argumen, bukan sentimen. Itu yang ingin saya aktifkan dalam politik Indonesia tuh. Ucapkan argumenmu, jangan simpan sentimenmu. Kan itu prinsip juga dalam militer, begitu kan? Pak Sintong tuh. Yang disebut army readiness, kesiapsiagaan tentara tuh. Jadi bagi saya, waktu saya undang Pak Luhut, orang merasa ada apa, Rok? Saya bilang saya mau bertengkar dengan Pak Luhut. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu tuh. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi saya membaca buku itu dan saya terpukau dan terpikat dengan perspektif Gita yang adalah keponakan dari Pak Luhut. Buat catatan kaki, saya kenal Gita ketika dia masih bayi itu. Saya kenal Pandu ketika dia masih kecil dan nakal. Dan sekarang tambah nakal dia. Jadi saya akrab dengan keluarga ini. Pak Syahril itu teman diskusi saya. Pak Syahril itu kalau berdebat dengan saya itu sampai lu Rok, lu gila, lu salah. Tapi itu tradisi di kita. Jadi saya sebetulnya terbawa pada tradisi keluarga Dr. Syahrir. Itu udah begitu tuh. Karena itu kemudian saya berupaya untuk memahami watak Pak Luhut, bukan apa yang ditanya oleh wartawan, tapi apa yang diterangkan oleh Gita tuh. Gita menemukan satu ide yang nggak pernah dilihat orang, bahwa leadership itu diuji 2 kali di publik dan dalam batin diri orang itu. Dan itu yang menerangkan pada kita bahwa kita butuh orang yang paham tentang arah, tapi sekaligus mampu untuk menyusupkan dimensi emosinya pada tim. Dan saya kira Pak Luhut membrief timnya yang pintar-pintar itu bukan sekedar dengan logik, tapi juga dengan passion. Sehingga saya terkejut kok Pak Luhut ada 3 perempuan yang mengasuh kementerian itu dan menghasilkan kebijakan yang ethics of care dalam teori feminis namanya. Kan kita mengasuh soal COVID kemarin, itu seolah-olah kita hanya lihat data yang diucapkan terus-menerus oleh pemerintah begini naik turun, bukan itu poinnya. Tapi diasuh dengan feminist point of view itu. Jadi saya berterima kasih karena ada 3 perempuan pintar